Tes ya, mix oke. Oke, minggu ini kita masuk ke kita masuk ke kondensat ya, kayaknya. Kondensat system. Nah, sebelum kondensat, saya mau jelasin dulu. Pertama kita punya circulating water ya, yang minggu kemarin. Jadi di awal, kalau kita punya pembangkit, itu kita nggak langsung nyalain turbin, atau kita nggak langsung bikin api di furnace untuk membakar sistem di boiler. Bukan itu yang kita lakukan. Yang pertama kita lakukan, kalau kalian kalian lihat step di halaman 3 atau prosedur yang pertama, itu kita melakukan preparation dulu atau persiapan untuk circulating water. Jadi yang kita siapkan airnya dulu. Di pembangkit itu ada 3 jenis air atau 2. Jadi yang pertama adalah circulating water, setelah itu ada kondensat, dan yang ketiga ada feed water. Kondensat dan feed water itu air yang sama, cuman letaknya aja yang berbeda. Makanya ada yang namanya kondensat, ada yang namanya feed water. Yang akan kita bahas minggu ini masih kondensat. Kemudian, yang pertama disiapkan bukan kondensat atau feed water dulu, tapi circulating water. Bedanya kondensat dan circulating water, kalau kondensat itu adalah air yang dipakai untuk diubah menjadi steam, kemudian memutar turbin. Itu air ini, kondensat atau feed water. Tetapi circulating water itu adalah air biasa. Ya, ini circulating water, air biasa. Air ini digunakan untuk mendinginkan kondenser. 2 air yang berbeda ya. Jangan bingung, jangan ketukar. Jadi pertama kali kalau kita punya pembangkit, yang kita siapkan adalah kondenser kita. Apa? Kondenser itu tujuannya adalah untuk mengubah uap menjadi air. Jadi pertama kita harus pastikan kalau kondenser itu bisa mengubah uap menjadi air. Caranya berarti kita menyiapkan dulu si circulating water, karena dia yang bertugas untuk mendinginkan si uap. Gitu ya. Kalau circulating water atau cooling water atau cooling tower, tidak semua ada cooling tower, tapi dia intinya adalah air biasa. Jadi sumbernya bisa dari sumur, bisa dari sungai yang besar, dari danau, atau bahkan dari laut. Makanya kalau lihat misalkan terutama ya pembangkit nuklir, itu biasanya di tepi laut. Mereka punya cooling tower. Itu air biasa. Tapi air biasa ini tidak bisa dipakai untuk kondensat. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Iya betul, ada mineral. Jadi kalau untuk kondensat, kita akan mengalirkan dia di dalam pipa-pipa yang nanti diubah menjadi steam. Kita tidak mau ada kerak, lapisan kerak yang terbentuk. Jadi harus demineralized water atau biasa disingkat demin water. Air tanpa mineral. Nggak bisa diminum ya air ini ya, karena kalau kita minum air kita butuh mineral. Jadi jangan coba-coba minum air demin. Saya nggak tahu sih efeknya apa. Mungkin ion yang ada dalam tubuh hilang mungkin, saya nggak tahu. Gitu ya. Oke, jadi yang pertama kita coba dilihat halaman 3. Pertama prosedurnya adalah persiapan untuk circulating water system dulu. Kok agak panas ya? Ada AC nggak? Jadi yang pertama kita cek adalah, coba kita verify open atau membuka. Jadi verify open or open cell slide gates atau bypassnya, depending upon potential for freezing condition in the tower ya. Jadi kalau misalkan di negara 4 musim misalkan ada kemungkinan freezing condition,
Ada kemungkinan air itu membeku. Jadi kita harus prepare itu. Jadi kita harus ngecek semua gate-nya, semua valve-nya. Gitu. Itu yang pertama ya. Jadi ketika kita persiapkan si cooling tower atau si circulating water, maka kita harus pastikan semua valve-nya itu bisa bekerja. Intinya gitu. Ya, coba lihat yang nomor 2. Ensure clear flow path through the condenser, all inlet and outlet valves open ya. Jadi kita memastikan semua bukaan baik inlet maupun outlet valve-nya itu terbuka. Kemudian ngecek yang kedua itu pompanya. Karena kita pakai air, otomatis kita pakai pompa. Nah, kalau kita ngecek pompa, karena pompanya ini adalah pompa elektrik ya, jadi electric pump, berarti kita harus ngecek arusnya. Makanya di sini nomor 4A kita ngecek arus. Jadi pastikan di sini ya ditulis ya, pastikan arus kembali normal setelah starting. Kalau kita belajar motor listrik ya, kalian belajar ya. Jadi kalau belajar motor listrik kita ada namanya arus starting, ada arus nominal. Jadi ketika awal kondisi 0, kita nyalakan motor, akan ada lonjakan. Tapi ini temporary, nggak selamanya. Nah kita harus pastikan ini cuma temporary, dan setelah itu dia nominal, mencapai nominal. Kalau ini nggak terjadi berarti kita nggak bisa lakukan step yang lain. Kita harus perbaiki itu dulu. Kalau untuk di pembangkit ya. Jadi pastikan dia bisa kembali ke arus ratingnya atau arus nominal. Terus apa lagi? Kemudian cek juga untuk di pompanya, valve-nya bisa membuka 100% dari display. Jadi kita pastikan dari si software itu pompanya bisa buka valve-nya 100%. Itu harus bisa dilakukan dari software. Kemudian pastikan juga motornya tidak berputar berbalik arah. Jadi tidak berputar backwards. Ini penting ya. Jadi motor harus benar, berputarnya harus benar arahnya. Oke, terus 7, 8 itu blow down. Jadi blow down-nya juga harus bekerja. Blow down itu untuk membuang kelebihan air. Jadi ketika level terlalu tinggi, kita bisa buang kelebihan air itu lewat blow down. Ini penting juga. Terus tadi yang saya lupa jelaskan, verify basin level is normal ya. Jadi ada basin, saya perlihatkan dulu, ada gambar. Nah, ini contoh di nuklir ya. Ini cooling tower untuk PLTN, pembangkit nuklir. Hampir sama lah konsepnya. Cuman bedanya kalau di nuklir itu kita temperaturnya tidak terlalu tinggi. Temperatur untuk di turbin tidak terlalu tinggi dan ada reaktor. Jadi bisa jadi terbentuk air di sini di turbin. Tetapi kalau di PLTU dari tenaga uap dari batu bara tidak ada steam, tidak ada air di sini. Murni steam. Nama steamnya itu superheated steam. Nah, ini cooling tower. Kalau misalkan ini tergantung size-nya, tergantung dari berapa maksimum daya yang dihasilkan oleh pembangkit. Yang saya pernah lihat itu 1000 megawatt. Cooling towernya lebih besar daripada gedung ini, gedung Poltek. Tinggi dan diameternya itu lebih besar dari gedung Poltek. Isinya cuma air aja. Jadi di sini cuma sirkulasi air aja, kayak air terjun gitu ya. Jadi air masuk di pompa, turun lagi. Masuk lagi, pompa turun lagi. Masuk lagi, pompa turun lagi. Gitu aja intinya. Nah, basin levelnya jadi ada cadangan airnya. Kalau misalkan kita pakai internal ya, jadi misalkan kita tidak mengambil dari sungai atau danau, berarti kita punya cadangan level basin. Kita punya danaunya sendiri. Nah, ini kita jaga levelnya agar normal. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Sayang? Oke. Nah, saya stop dulu.